Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham BES. Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. Nah, seperti biasa, saya akan mulai dari time frame monthly. Untuk skala ini, saya pakai skala Getema. Kita mulai dari analisa pertama, yaitu Ichimoku. Di sini, kalau kita lihat ya, harga di bawah Kumo. Dan kalau kita lihat, ini ada bear trend line yang cukup kuat. Ini sejajar, kebetulan sejajar sama Kumo. Nah, di mana ini akan menjadi resistance terdekat untuk BES, oke? Nah, kita cek di weekly. Kalau di weekly, harga ini sebenarnya udah tembus dari Kumo weekly-nya beberapa minggu terakhir. Namun, kalau kita lihat ya, kebetulan ketika harga menemui resistance terdekatnya, yaitu bearish trend line-nya, ini harga langsung terkoreksi, oke? Nah, terus next, apakah ini akan melanjutkan kenaikan? Nanti kita akan cek dengan metode lainnya, oke? Nah, cuma kalau kita lihat ya, di sini ya, di daily, ini kelihatan banget, ini kalau support Kumo daily-nya ini sangat kuat. Kenapa? Karena ini cukup tebal Kumonya. Artinya, kalau yang sepengalaman saya, ini kemungkinan besar sih akan tembus sih. Nah, cuma itu masih disclaimer kembali. Nah, kita mau cek secara stokastiknya, momentumnya. Kita lihat ya. Di sini kita lihat harga bikin higher low, stokastik bikin lower low. Artinya ini ada bullish divergence, oke? Nah, terus next, apakah ini akan benar-benar tembus, oke? Belum tentu ya. Dia harus tunggu konfirmasi selanjutnya, yaitu break bearish trend line yang minor, oke? Ini kan ada minor trend line. Nah, kalau misalnya dia bisa break ini, kemungkinan besar ini untuk breakout sangat besar. Tapi kalau ternyata dia false break, nah, hati-hati, mungkin dia bisa sideways cukup lama, atau bahkan skenario terburuk dia bisa drop, oke? Jadi tetap tunggu konfirmasi. Konfirmasinya apa? Walaupun dia udah ada bullish divergence, tetap konfirmasi dia harus break minor trend line. Kalau minor trend line-nya aja nggak bisa di break, ya nggak mungkin dong dia naikkan, oke? Nah, jadi untuk Ichimoku kita harus tunggu dia bisa break minor trend line sebelum dia benar-benar bisa break ini ya. Major trend line-nya, oke? Nah, terus next, kalau misalnya dia break ini, targetnya kemana? Targetnya kemungkinan ke area sini, oke? Nah, area sini, area resistance di Senko Span Bay-nya, oke? Nah, terus next, kita mau cek secara Elliott Wave ya. Nah, kalau Elliott Wave, kita lihat. Nah, drop pertama itu mulai dari sini, oke? Nah, dan kalau kita lihat ya, ini swing-nya mirip impulsif. Ini juga mirip, ini juga mirip, ini juga mirip, oke? Nah, maka dari itu saya akan counting ini sebagai ABC, dan di sini juga saya counting sebagai ABC. Nah, di mana ABC yang pertama ini adalah ABC zigzag, ABC kedua ini adalah ABC flat. Nah, dan seterusnya, oke? Nah, maka dari itu drop ini, penurunan ini, kan jelas ini bukan impulsif kan. Nah, ini bisa saya counting sebagai W, X, Y. Dimana X ini kelihatannya triangle ya di sini. Nah, nah, W, X, Y. Terus next, setelah COVID, apakah ini akan jadi impulsif? Itu nanti ya. Itu sebenarnya ini ada dua kemungkinan sih. Kemungkinan pertama, ini ternyata akan menjadi W, X, Y, X, Z. Nah, ini kemungkinan pertama, dia akan menjadi W, X, Y, X, Z. Kemungkinan kedua, yaitu Y-nya sudah selesai, ini nanti akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Oke? Jadi ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan kenaikan yang sekarang terjadi ini akan menjadi X, atau menjadi 3. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya kayak gini, kita mau tentuin dia menjadi X atau 3 itu kayak gimana? Itu sebenarnya cara nentuinnya ya kita lihat ininya, fundamentalnya, oke? Nah, jadi secara Elliott Wave kayak gini, kita mau coba zoom di weekly. Kalau di weekly ini juga belum ada yang signifikan. Ini mungkin kalau jadi X atau 3, dia mungkin ini jadi 1, 2, ini 3, sekarang 4 dan 5. Oke? Nah, terus apakah dia bisa lanjut jadi 3 atau X, itu nanti kita lihat ini ya, fundamental. Next, secara momentum,
Ini sebenarnya masih mendukung ya. Kalau misalnya ini baru 4, nanti ada 5, momentumnya masih oke. Secara daily momentumnya ada bullish divergence, sebenarnya cukup bagus ya. Masih mendukung dia untuk naik, oke? Dan momentum di monthly ini juga masih mengarah ke atas, oke? Nah, next kita lihat targetnya, target secara price dan time, oke? Nah, kita zoom di weekly aja ya, fokus di weekly. Nah, secara price dulu ya. Kita mau cek. Oke, ini kita lihat ya. Ini kalau kita lihat ya, ini kayak 3 wave. Nah, jadi kalau misalnya dia jadi 3, anggap dia jadi wave 3, berarti nanti Y-nya itu selesainya ternyata di sini. Nah, tapi kalau misalnya dia jadi X, ada kemungkinan Y tetap di sini karena ini jadi complex correction naik, oke? Nah, jadi kayak gitu aja sih. Nah, pertama saya mau cek secara target harga nih. Saya mau tarik swing low ke swing high, proyeksikan ke swing low, oke? Nah, terus saya mau external retracement dari swing high ke swing low. Nah, dari sini kita bisa lihat nih. Ini cluster terdekat dan ini ada area base. Oke. Nah, kalau kita lihat secara angka psikologi apakah ada 250 ya. Nah, berarti kalau kita lihat ya kayak gini. Nah, kita akan lihat target kenaikan harga base ini paling dekat itu ke resisten. Walaupun ini ada klasik resisten ya, kemungkinan besar sih kalau menurut saya pribadi akan tembus sih. Kemungkinan besar, tapi tetap konfirmasi di ini ya, di trendline minornya itu tetap perlu konfirmasinya, oke? Nah, cuma kemungkinan besar ya target terdekatnya akan sampai ke 250. Kalau misalnya nanti ini menjadi wave 3, hari ini saya ganti warnanya. Kalau misalnya dia jadi wave 3, ada kemungkinan besar kalau ini akan menembus bahkan melebihi 250. Nah, tapi kalau misalnya dia jadi X, kemungkinan besar ya dia mentok sampai di sini dan dia akan melanjutkan penurunan. Maksudnya false break dan menjadi Z. Oke? Nah, terus next kita zoom. Udah sih, paling kayak gitu aja. Nah, terus next secara time itu kayak gimana? Jadi secara time ini tuh di mana? Kita mau cek dengan Fibonacci time analysis. Untuk materinya kalian bisa cek link di deskripsi. Di playlist lah ada. Oke. Saya mau tarik dari swing low ke swing low. Proyeksikan ke swing high untuk mencari swing high berikutnya, oke? Nah, terus saya mau proyeksikan dari swing high ke swing low. Proyeksikan ke swing low untuk cari swing high berikutnya. Saya mau proyeksikan dari swing low ke swing high ke swing low untuk proyeksikan atau mencari swing high berikutnya. Oke. Nah, apakah ada cluster? Kalau kita lihat di sini ada cluster pertama. Yang kedua ada di sini agak lebar. Nah, 2 cluster ya. Ini kayaknya enggak sih. Nah, jadi kalau kayak gini kita lihat nih. Ini kapan? Pertengahan Desember, oke? Jadi cluster pertama ada di pertengahan Desember, cluster kedua ini ada di Juni 2023. Nah, ada 2 kemungkinan ya. Nah, jadi kalau kayak gini kita bisa asumsikan kalau target kenaikannya itu ada 2 kemungkinan di sini atau di sini. Oke. Nah, terus dari 2 cluster ini kan secara time kan ada 2 nih. Mana yang lebih besar kemungkinannya? Yang lebih besar kemungkinannya kita cek di Kumo weekly-nya, Kumo monthly-nya maksudnya. Kalau saya lihat kemungkinan besar ya di sini sih cluster yang Desember. Kenapa? Karena kalau biasanya ya di area ini kalau Senko span atau Senko span A atau B-nya ini drop itu kan membuat kumonya itu lebih tipis kan areanya. Nah, atau area dia drop itu biasanya area-area penting, oke? Nah, jadi kemungkinan besar sih kalau buat saya pribadi ya kemungkinan ya di Desember target time-nya, oke? Nah, apakah mungkin dia akan sampai di sini? Ya mungkin aja. Tapi kemungkinan besar saya akan taruh di sini, oke? Bukan berarti yang tadi nggak valid ya. Yang tadi itu valid, cuma ya kemungkinan besar ya ini, oke? Kemungkinan lainnya saya hapus biar yang lihat analisa ini itu nggak terlalu bingung. Oh, ternyata banyak target gini, oke? Nah. Terus next, ini target secara price dan time, oke? Kita mau cek secara fundamental untuk tentuin dia mau jadi X atau jadi 3, oke?
Yang pertama kita mau cek secara ekuitas. Ekuitas kita mau cek book value per tahun dan EPS per tahun, oke? Nah, saya mau zoom out. Nah, kalau kita lihat ya, book value-nya ini sempat naik dan pas COVID ini drop, oke? Pas COVID dia drop, EPS-nya bahkan minus, oke? Nah, kalau kita lihat per quarter kayak gimana ya? Per quarter dan per quarter. Ntar, saya setting dulu. Oke. Nah, kalau kita lihat ya, EPS-nya atau book value-nya, enggak salah. Maksudnya kayak kalau kita lihat ya, nilai bukunya ini udah flat sejak 2020 kemarin. Nah, dan nilai bukunya nggak bertambah signifikan. Kalau kita lihat pendapatannya ini juga agak kurang ya. Kalau kita kasih koordinat 0, nih, pas COVID ini sempat beberapa kali minus di tiap kuarternya, berturut-turut malah. Nah, apakah ini udah balik ke kondisi sebelum COVID? Ya, kita belum tahu ya. Kita mau cek kuarter 3 2022-nya nanti, oke? Nah, tapi sejauh ini, kalau anggap aja dia udah balik nih ke kondisi sebelum dia COVID. Artinya, sangat mendukung secara fundamental ini mendukung dia untuk naik, oke? Tapi bukan berarti ketika dia mendukung untuk naik, langsung dia akan menjadi wave 3 ya. Kita mau cek secara yang lainnya, oke? Nah, saya mau cek secara rasio keuangannya, saya mau cek PBV, PER, dan ROE. Nah, PBV-nya saya gabungin sama Bollinger Band-nya. Untuk Bollinger Band, saya ini sumbernya pakai PBV rasio untuk panjangnya 260 candle. Kenapa? Karena kalau di time frame weekly, 260 candle itu setara 5 tahun terakhir, oke? Nah, kalau kita lihat kayak gini, bentar, kok nggak muncul. Nah, kalau kita lihat kayak gini, ini rata-rata middle band-nya ini akan menjadi rata-rata PBV 5 tahun terakhir, oke? Harga ini berada di rata-rata 5 tahun terakhir, maksudnya di bawah rata-rata, oke? Nah, dan kalau kita lihat PER-nya ini 11, kalau dibilang tinggi banget juga enggak, tapi sebelum COVID, PER-nya ini lebih rendah ya, kurang lebih 5 komaan, anggap 6 lah. Anggap PER-nya 6, oke? Nah, berarti PER sekarang ini 2 kali lebih tinggi dari PER sebelum COVID. Nah, bisa jadi sebenarnya secara rasio keuangan ya, BES ini masih belum seefisien dulu pas COVID, oke? Nah, dan kalau kita lihat ROE sebelum COVID itu ada di 9% atau hampir 10%. Nah, sedangkan ROE sekarang itu baru 3%. Artinya, walaupun secara itu EPS yang per quarter kelihatannya nih. Lihat ya. Lihat nih. Quarter 2 2022 ini kelihatannya udah kayak balik ke sebelum COVID. Tapi kalau kita lihat secara ROE, ternyata nggak berbalik sesuai yang dugaan kita kalau kita cuma lihat EPS-nya, oke? Artinya, kenaikan ini kemungkinan besar ya, kalau buat saya pribadi, kemungkinan besar ini akan menjadi X. Kenapa jadi X? Karena kalau dibilang perusahaan sudah recovery, kayaknya belum. Sepertinya belum. Kenapa? Karena kalau kita lihat ROE yang normalnya kan kurang lebih plus minus 10%, sedangkan ROE sekarang itu baru 3%. Nah, terus kalau kita lihat juga, PER yang normal itu kurang lebih di 5 atau 6, tapi PER sekarang ini ada di kurang lebih 12. Oke? Artinya, harga ini masih memungkinkan dia untuk turun. Oke? Nah, jadi yang secara teknikal yang tadi ya, elite wave-nya saya akan hapus ini 1, 2, 3, 4, 5-nya dan saya akan mengganti ini sebagai X. Dan next setelah dia naik sampai ke targetnya, next siap-siap ada kemungkinan besar dia akan menjadi Z. Oke. Nah, tapi apakah Z-nya bisa drop lebih bawah lagi? Belum tentu ya. Z biasanya juga bisa jadi sideways, oke. Nah, tapi kemungkinan besar ini akan ada Z berikutnya, oke. Nah, terus next kita lihat ya, secara PBV, oke? Secara PBV, harga sekarang itu punya PBV 0,36, oke? PBV rata-ratanya itu ada di 0,44. Artinya, kalau kita lihat ya, harga sekarang 165 bagi PBV sekarang 0,36.
Ini kan berarti nilai buku sekarang kan. Kalau dikali sama rata-rata 5 tahun terakhir, berarti base ini punya resisten di 201. Oke. Nah, di sini nih ada resisten nih. 201. Nah, artinya bahkan target secara teknikal yang kita dapat, kalau misal dia sampai ke sini kan, artinya dia udah secara fundamental tuh relatif udah agak mahal dikit, oke? Apakah dia bisa sampai 250? Ya masih bisa, bukan berarti nggak bisa ya. Selama harga masih di atas Kumo Daily, ingat ya. Jadi analisanya kayak gini. Selama harga di atas Kumo Daily, base ini masih memungkinkan untuk mengejar ke area target yaitu 250. Di secara time-nya ada di pertengahan bulan Desember 2022 nanti. Oke? Nah, cuma disclaimer kembali, harganya akan berbalik. Maksudnya tren akan berbalik jika Kumo Daily tertembus, oke? Nah, jadi itu disclaimer-nya, oke? Nah, cara rasio keuangannya. Ini sebenarnya apakah dia memungkinkan untuk naik? Ya, memungkinkan sih, tapi memungkinkannya cuma untuk naik sebagai corrective wave, oke? Nah, terus next, kalau misalnya dia naik jadi corrective kan, berarti Z-nya itu kemana? Maksudnya Z-nya ini kan berarti harus drop kan, biar dia hitungannya lebih wajar lah harganya. Nah, target Z-nya itu di mana? Target Z-nya itu kalau kita lihat ya, misalnya PBV sekarang, per sekarang itu ada di 12, wajarnya di 6, oke? Berarti kita tinggal bagi 2 aja. Nah, terus ROE-nya ini awalnya 10 jadi 3. Anggap aja kita tetap bagi 2 lah kan. Maksudnya berarti harga sekarang itu dibagi 2, berarti harusnya ya. Ini hitungan kasar nih. Berarti harusnya dia ada di 80. Z-nya. Ini hitungan kasar ya. Berarti dia harus sampai ke 80 biar dianggap lebih wajar. Maksudnya secara rasio keuangannya dan secara fundamentalnya ya lebih wajar kalau dia balik ke harga 80 rupiah, oke? Cuma ini masih hitungan kasar dan bisa jadi berubah karena laporan keuangan berikutnya kan kita belum tahu kan. Nah, kalau secara teknikal, anggap aja ini targetnya ke X kan. Nah, berarti Z-nya itu di mana? Kita tarik external retracement dari sini ke sini dan Z ya bisa jadi sih tetap ke sini. Kenapa? Karena ini ada pertama kelas resisten dan kalau 80 rupiahnya juga mendekati kelas resisten, oke? Nah, dan kalau dia sampai ke ini 63 kayaknya enggak sih. Kemungkinan besar sih enggak. Oke. Nah. Oke. Nah, cuma yang Z-nya ini sebenarnya masih lama sih. Nanti aja kita pusingin, oke? Ya. Oke. Nah, yang penting kita udah tahu nih. Jadi untuk kesimpulannya, best. Secara tren jangka panjang ini masih masuk dalam tren bearish, oke? Nah, untuk tren jangka pendek dan jangka menengah, kenapa dia bisa naik? Kenaikan ini sebenarnya kenaikan corrective wave. Kenaikan corrective wave dari major trend bearish-nya, oke? Nah, untuk target kenaikannya itu gimana? Di mana? Itu ada di kurang lebih 250 plus minus pertengahan bulan Desember. Nah, invalidation analisanya itu ada di mana kalau harga ini break dari Kumo Daily. Selama harga masih di atas Kumo Daily, analisa ini masih valid, oke? Nah, secara kinerja fundamental kayak gimana? Secara kinerja, walaupun kelihatannya EPS-nya ini udah balik ke pas sebelum COVID, tapi kalau kita lihat rasio keuangannya, ternyata belum, oke? Ternyata belum sebagus pas sebelum COVID, oke? Nah, maka dari itu memungkinkan kalau kenaikan base di 2022 ini kemungkinan besar ya kenaikan korektif, oke? Nah, terus berarti artinya setelah kenaikan korektifnya selesai, ada kemungkinan base akan melanjutkan penurunannya alias melanjutkan major trendnya yaitu bearish trend, oke? Nah, sampai ke area di mana base akan diindikasi sebagai harga wajarnya, oke? Nah, sekian untuk analisa saham base. Disclaimer kembali, jika ada kesalahan silakan dikoreksi. Sekian dan terima kasih.